khulsatun khoslatun insyaallah khuslatun min huna kanat fihi khuslatun min an-nifaq hatta yad'aha tidak tumina إذا تمنى خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خصم فجر. Ya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Ya. Ada lagi yang mustaran? Mas Zulfan, fadal. Hatta al-ajzu wal kaisu. Ya, di situ apa? Ajzi. Ajzu kan? Ya. Karena hatta di sini dia bukan hatta jer tapi hatta atof. Hatta atof. Hatta atof. Atof ke kullu. Jadi hatta itu ada 3 ya ikhwah. Hatta itu adalah yang masuk ke fi'il mudhari' nasabkan. Hatta yang masuk ke huruf jar mengejarkan. Ya, hatta yang itu huruf jar mengejarkan. Hatta matla'il fajar. Ada yang hatta atof. Makanya kan akal tusa maka hatta ra'sahu atau hatta ra'sihi. Nah, pernah kita bahas ya, akal tusa maka hatta ra'sahu dan hatta ra'si beda maknanya. Baik, ya, syukran barakallahu fiik. Nabda ya ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita masuk hadis yang ke-9, al-imanu bil qadar. Beriman kepada takdir. An Abdillah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullu syai'in biqadarin. Segala sesuatu itu adalah dengan takdir. Segala sesuatu terjadi karena takdir. Hatta al-ajzu wal kaisu, bahkan sampai apa? Kelemahan dan semangat. Ya. Hatta al-ajzu wal kaisu. Nah, di sini al-ajzu atau kemana? Kullu. Hatta al-ajzu wal kaisu. Ya, situ bisa diterjemahkan apa? Semangat atau cerdas. Ya. Seperti al-kaisu man dana nafsahu. Rawahu Muslim. Ya, dibaca Mas Aji, Iqra asy-syarah. Khulwihi ya bisa khulwihi wa murrihi.
ولا فقه بأن يعترف العبد أن علم الله محيط بكل شيء وأنه علم أعمال العباد خيرها وشرها وعلم جميع أمورهم وأحوالهم وكتب ذلك في اللوح المحفوظ كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Jadi kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzu wal kaisu. Hadal hadisu mutadamminun li aslin 'azimin. Hadis ini mengandung pokok yang agung min usulil imanis sittati, dari pokok-pokok iman yang 6. Min usulil imanis sittati. As-sittati di sini kenapa jar ya ikhwah? Naat. Naat kemana? Usul. Naat ke usul. Jadi usul yang 6, pokok yang 6, bukan iman yang 6, tapi apa? Usul, pokok-pokok iman yang 6. Kenapa di sini muannas? Karena usul, iya, karena usul mufradnya adalah aslun, yaitu mudzakkar. Dan jika bilangan berupa sifat, maka berlawanan jenis dengan apa? Mufrad man'utnya. Jadi bilangan yang berupa apa? Sifat itu jenis berlawanan jenis dengan mufrad man'utnya. Asitah itu adalah berlawanan dengan apa? Berlawanan jenis dengan aslun. Barakallahu fiik. Wa huwa di sini kembali ke mana? Mas Rahmat. Hadal hadisu mutadamminun li aslin 'azimin min usulil imani as-sittati. Hadis ini mengandung pokok yang agung dari pokok-pokok iman yang keenam, yang 6. Wa huwa, kembali ke? Iya, bagus. Kembali ke li aslin 'azimin ini. Apa pokok yang agung tersebut? Kembali ke mana? Aslin 'azim. Wa huwa, pokok yang agung tersebut adalah al-imanu bil qadari. Beriman kepada takdir. Khairihi wa syarrihi, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Hulwihi wa murrihi, yang manis dan yang pahit. Yang manis dan yang pahit. Amihi wa khasihi, yang umum dan yang khusus. Sabiqihi wa lahikihi, yang terdahulu dan yang akan datang. Jadi beriman ya ikhwah kepada takdir, takdir yang baik, buruk, yang manis. Kalau takdir yang manis itu contohnya apa? Istri yang soleha, Masya Allah. Kalau takdir yang pahit apa? Nah, ini adalah takdir manis, pahit. Bagaimana caranya beriman kepada takdir ini ya ikhwah?
bi an ya'tarifal abdu. Itu seorang hamba ya'tarif, mengakui. Anna ilmallah, bahwasanya ilmu Allah, muhitun, itu meliputi, bikulli syai'in, segala sesuatu. Jadi seorang hamba itu mengakui bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa annahu alima a'malal ibadi, bahwasanya Allah itu mengetahui amalan-amalan para hambanya. Alima a'malal ibadi, khairaha wa syarraha, baik yang baik maupun yang buruk. Kan ini kan tingkatan yang pertama ya. Takdir itu kan ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama apa? Al-ilmu, yaitu mengimani bahasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu, ilmullah. Terus tingkatan kedua apa? Al-kitabah, Allah mencatat segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Tingkatan yang ketiga al-masyiah, segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Yang keempat al-khalqu, semua itu adalah ciptaan Allah. Ini tingkatan ilmu. Jadi mengilmui ya, mengetahui, meyakini bahasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Wa alima jami'a umurihim wa ahwalihim, Allah mengetahui seluruh perkara-perkara mereka dan keadaan-keadaan mereka. Ini tingkatan al-ilmu. Tingkatan yang kedua adalah wa kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Dan Allah menulisnya di mana? Di Lauhul Mahfuz. Apa dalilnya? Kama qala ta'ala alam ta'lam. Tidak kamu tahu annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Ini dalil ilmu ya, beriman kepada ilmu Allah. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah mengetahui segala apa yang di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab. Fi kitab ini maksudnya di mana? Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yasir di sini kenapa rafa? Khabar inna, bagus. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Summa innallaha yanfudu hadhil aqdara fi awqatiha. Kemudian sesungguhnya Allah melaksanakan takdir-takdir ini, hadhil aqdara fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Bihasabi ma taqtadhihi hikmatuhu wa masyiatuhu. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan konsekuensi hikmah dan kehendaknya. Berarti ini tingkatan masyiah. Asyamilatani, asyamilatan ini menerangkan mana? Hikmah dan
Masyiah, bagus. Hikmah dan masyiah. Asyamilatani. Yang mana hikmah dan masyiah Allah itu mencakup likulli makana. Jadi hikmah Allah, masyiah Allah itu mencakup setiap makana apa yang sudah terjadi, wa ma yakunu dan apa yang akan terjadi. Makana wa ma yakun. Itu ya, menerjemahkan apa? Makana wa ma yakun. Jadi ada kun fayakun. Kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Asyamilatani masih menerangkan apa ini? Hikmah dan masyiah. Yang mencakup apa? Lil khalqi wal amri. Menciptakan dan memerintah. Wa annahu ma'a dzalik, bahwasanya Allah bersama dengan hal tersebut, wa ma'a khalqihi lil ibadi, bersama apa? Allah menciptakan untuk hamba-hambanya. Wa af'alihim, wa ma'a khalqihi lil ibadi wa af'alihim wa sifatihim, bersama bahwasanya apa? Allah yang menciptakan para hambanya. Dan ini tingkatan al-khalqu ya. Tingkatan takdir yang keberapa? Yang keempat. Wa af'alihim, bahkan Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Wa sifatihim, dan sifat-sifat mereka. Kan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Faqat, maka sungguh a'tahum, Allah telah memberikan kepada mereka kudratan, kemampuan, wa iradatan, keinginan, taqa'u biha, yang terjadi dengannya, dengan kudrah dan iradah tadi terjadi apa? Af'aluhum, perbuatan-perbuatan mereka, bihasabi ikhtiyarihim, sesuai dengan pilihan mereka. Lam yujbirhum 'alaiha, Allah tidak apa ajbar yujbiru, tidak memaksa. Jabariyah kan gitu, Jabariyah itu menganggap Allah memaksa itu. Jabariyah. Lam yujbirhum 'alaiha, Allah tidak memaksa mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. 'Alaiha kembali ke mana? Af'alahum, bagus, barakallahu fiik. Wa huwal ladzi khalaqa qudratahum wa masyiatahum. Dialah Allah yang menciptakan kemampuan mereka dan kehendak mereka. Wa khaliqus sababit tami khaliqun lil musabbabi, dan pencipta sebab yang sempurna itu adalah pencipta untuk akibatnya. Fa af'aluhum wa aqwaluhum, maka perbuatan mereka dan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan mereka, taqa'u, terjadi, bi qudratihim, dengan kemampuan mereka, wa masyiatihim, dan kehendak mereka. Alataini, kenapa alataini? Karena qudrah dan masyiah. Alataini khalaqahumallahu fihim, yang keduanya yaitu qudrah dan masyiah, Allah menciptakan keduanya pada diri mereka manusia. Kama khalaqa baqiyata quwahum ad-dhahirati wal batinah,
Sebagaimana Allah juga menciptakan kekuatan-kekuatan mereka yang lain, yang nampak maupun yang tersembunyi. Baqiyah itu berarti yang lain. Walakinahu ta'ala yassara kullan lima khuliqalah. Tapi Allah Ta'ala itu memudahkan masing-masing menuju apa yang ia diciptakan untuknya. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Fakullun muyassarun. Semua itu sudah dimudahkan untuk menemui takdirnya. Kan itu. Kalau ditakdirkan penduduk surga, berarti akan dimudahkan melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kan gitu. Baik, dilanjutkan bacanya. Dilanjutkan bacanya Bapak Sugeng. Wajah wajahahu wa qasdu wa qasdahu li rabbihi tuhiba ilaihi imanu wa zayyanahu fi qalbihi wa karroha ilaihi kafaro al-kufra wal fusuqa bagus wa isanu wal isyana wa ja'alahu min rasidaini minar rasyidina fatammat alaihi ni'amullahi min kulli wajhi. Iya, mumtaz, barakallahu fiik. Kalau kita mengatakan ya ikhwah, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi masing-masing itu dimudahkan untuk menemui takdirnya. Maka apa? Bagaimana sikap kita? Faman wajjaha wajhahu, maka barang siapa menghadapkan wajahnya. Wajjaha wajhahu, barang siapa apa? Menghadapkan wajahnya. Seperti dalam doa iftitah ya. Wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Faman wajjaha wajhahu wa qasdahu li rabbih, barang siapa yang menghadapkan wajahnya dan maksudnya, tujuannya, niatnya li rabbih, kepada Rabbnya, maka apa? Habbaba ilaihil imana, maka Allah akan apa? Menjadikan ia mencintai keimanan. Habbaba ilaihil iman, menjadikannya dia mencintai apa? Keimanan.
apa? Tasdid ya. Habbaba. Habbaba yuhabbibu tahbiban. Apa? Tahbib tau nggak? Tahbib itu apa? Tahbib. Tahbib itu apa artinya? Yang merebut apa? Istri orang atau suami orang? Kan ada ya tahbib. Ya. Habbaba ilaihil imana wa zayyanahu fi qalbihi, dan Allah akan menghiasi keimanan itu di dalam hatinya. Berarti wa zayyanahu dhamirhu kembali ke al-iman, kembali ke al-iman. Wa karraha ilaihil kufra wal fusuqa wal isyan, Allah menjadikannya benci pada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ini kalau apa? Seseorang sudah menghadapkan wajahnya dan tujuannya kepada Rabb-nya, maka Allah akan menjadikannya cinta dengan keimanan. Allah akan menghiasi iman itu di dalam hatinya, sehingga dia akan membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa ja'alahu minar rasyidin, dan Allah menjadikan dia termasuk rasyidin ay mursyad. Artinya apa? Orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Rasyidin seperti khulafaur rasyidin, menjadikannya termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fatammat alaihi, maka sempurnalah untuknya ni'amullahi, kenikmatan Allah, min kulli wajhin, dari segala sisi, dari seluruh sisi. Taib. Wa man wajjaha wajhahu li ghairillah, dan barang siapa menghadapkan wajahnya kepada selain Allah, bal tawalla aduwahu syaitana, bahkan dia berloyalitas kepada musuhnya, yaitu siapa? Syaitan. Bal tawalla aduwahu. Aduwahu kenapa nasab? Maf'ul bihnya. Syaitan kenapa nasab? Badalnya. Baik. Nah, jadi kalau orang yang menghadapkan wajahnya kepada selain Allah dan dia menghadap ataupun loyalitas kepada musuhnya yaitu setan, lam yuyassirhu lihadihil umur, Allah tidak akan memudahkan untuknya perkara-perkara ini. Memudahkan apa? Mencintai iman, hiasi iman, benci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Allah nggak akan berikannya kemudahan untuk memperoleh perkara-perkara ini. Bal wallahu Allahu ma tawalla, bahkan Allah akan memalingkannya. Kemana dia berpaling? Begitu. Wallahu Allahu ma tawalla. Wa khodalahu, dan Allah akan memberikan membiarkannya. Khodal itu membiarkan, nggak ditolong, nggak diberi taufik. Khodalahu, maka ia akan Allah hinakan. Wa wakalahu ila nafsihi, dan Allah akan menyandarkannya kepada diri sendiri. Akan menjadikannya bersandar kepada diri sendiri.
fadalla wa huwa, maka dia tersesat dan keblinger. Apa itu keblinger? Ya sesat ya. Pinter ning keblinger. Ya sama, fadalla wa huwa itu sesat. Seperti dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Jadi dhalalah itu sama dengan riwayah. Gua ya, bukan gua ya. Walaysa lahu ala rabbih hujjah. Nah, maka dia enggak punya hujjah lagi atas Rabbnya. Enggak punya hujjah lagi. Alasan lagi. Fa innallaha, jadi enggak punya hujjah kenapa? Karena Allah a'tahu, telah memberikan kepadanya jami'al asbabi, seluruh sebab-sebab, allati yaqdiru biha, yang ia mampu dengannya. Dengan apa? Dengan seluruh sebab-sebab tadi. Allati yaqdiru biha, yang dia mampu dengan sebab-sebab tadi, alal hidayati, untuk mendapatkan hidayah. Walakinnahu, jadi Allah sudah memberikan apa? Sesuatu yang dia itu mampu untuk mendapatkan hidayah tadi. Walakinnahu ikhtara dhalalata 'alal huda, akan tetapi ternyata dia memilih kesesatan daripada petunjuk. Fala yalumanna ila nafsah, maka janganlah dia mencela diri sendiri. Kecuali apa? Jangan dia mencela kecuali diri sendiri. Fala yalumanna ila nafsah. Ya. Qala ta'ala, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Sebagian kelompok Allah berikan petunjuk dan sebagiannya apa? Iya, pantas untuk mereka apa? Kesesatan. Innahum, kenapa ya wa innahum takhadus syayatin auliya min dunillah. Kenapa mereka kok sesat? Sesungguhnya mereka telah menjadikan setan-setan sebagai apa? Pemimpin-pemimpin, wali-wali selain Allah. Min dunillah. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan petunjuk dengannya. Yahdi bihillah, Allah memberikan petunjuk dengannya siapa? Siapa ihwa? Manittaba'a ridwanahu, orang yang mengikuti petunjuk, mengikuti keridhaan Allah. Subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhriju minad dhulumati ilan nur biidnihi, dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan apa? Allah memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Wa hadzal qadaru, dan takdir ini ya ikhwah, ya'ti ala jami'i ahwalil abdi. Takdir ini apa? Datang ya, mencakup pada seluruh apa? Seluruh keadaan-keadaan hamba itu takdir.
wa af'alihi, seluruh apa? Perbuatan-perbuatannya, wa sifatihi, bahkan seluruh apa? Sifat-sifatnya. Hattal, nah bacanya apa ini? Kenapa ajzu? Hattal ajzi wal kaisi. Bahkan apa? Kelemahan dan semangat. Lemah dan semangat itu Masya Allah ya. Kais. Huma al-wasfani mutawadani. Yang keduanya adalah dua sifat yang saling berlawanan. Alladhi yunalu bil awal minhuma. Yang diperoleh dengan yang pertama dari keduanya itu apa? Wa huwal ajzu, malas, lemah, itu akan diperoleh apa? Al khaibatu wal khusranu, kerugian. Wabitani wa huwal kaisu, dan diperoleh dengan wabisani ya. Yang kedua yaitu al kaisu. Apa al kaisu? Al jiddu fit ta'ati rahman, semangat dalam mentaati Allah ar-Rahman. Wal muradu huna, dan yang dimaksud di sini al ajzul ladzi yulamu alaihi al abdu, yaitu kelemahan yang dicela atasnya seorang hamba. Yang dimaksud lemah di sini apa? Wa huwa adamul iradah, yaitu enggak ada keinginan, enggak niat blas. Randi niat, yang enggak ada keinginan. Ini kelemahan yang tercela. Tapi kalau kelemahan yang memang karena nggak mampu, nggak punya kekuatan, itu ya nggak dicela. Yang dicela ini lemah karena nggak ada kemauan, nggak punya azam. Adamul irodah. Nah inilah yang adamul irodah yang kita kenal dengan wahwal kasalu. Apa? Malas. Lal ajzul ladzi huwa adamul qudrah, bukan ajzu, bukan lemah yang itu adamul qudrah, tidak mampu, tidak memiliki kemampuan. Bukan ajzu yang dia adalah adamul qudrah. Wa hadha huwa ma'nal hadisil akhar, ini adalah makna hadis yang lainnya. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah. Yang penting apa? Beramallah. Yang penting beramal. I'malu, yang penting apa? Beramallah. I'malu. Kenapa? Fa kullun muyassarun. Karena masing-masing sudah dimudahkan lima khuliqalah, terhadap apa yang diciptakan untuknya. Dimudahkan untuk menuju takdirnya, menemui takdirnya. Ini ya, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing itu dimudahkan untuk menemui takdirnya. Contoh, amma ahlus sa'adah, adapun orang yang ditakdirkan bahagia. Ahlus sa'adah, orang yang ditakdirkan bahagia. Fayuyassaruna, ini dimajulkan. Fayuyassaruna li amalis sa'adah, maka akan dimudahkan beramal dengan amalan ahli sa'adah. Beramalan dengan apa? Amalan yang akan membawa kepada kebahagiaan.
Jadi kalau ditakdirkan masuk surga, maka akan dimudahkan beramalan dengan amalan penduduk surga. Wadzalika bikaisihim, itu dengan apa? Dengan semangat mereka. Wa taufiqihim, dan apa? Taufik Allah kepada mereka. Wa lutfillahi bihim, kelembutan Allah pada mereka. Wal kaisu wal ajisu madkurani fi qouli sallallahu, itu disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu, orang yang cerdas. Man dana nafsahu, adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, yang dan beramal untuk setelah kematian. Ini menunjukkan orang yang cerdas, orang yang semangat. Wal ajisu, sedangkan orang yang lemah ya ikhwah, man atba'a nafsahu hawaha, adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan berangan-angan kosong pada Allah. Ini. Jadi kita ingat, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Alhamdulillah selesai al-hadisu tasi. Besok tinggal disetorkan. Jangan lupa dipersiapkan setoran untuk hadis yang ke-10. Tentang apa? Ad-da'wah ilal huda. Mengingatkan ya ikhwah, insyaallah kita sebagaimana yang sudah di-share, sering share di grup, program silsilah akidah. Ini kita wajibkan untuk kelas 1, 2, dan 3. Dan nanti akan dimasukkan nilainya ke rapot. Jadi yang belum masuk grup, harap nanti masuk ke grup. Kitanya nanti insyaallah kita sediakan ya. Sediakan, nggak langsung 10 kitab. Dikit-dikit gitu ya, dikit-dikit. Ya paling nanti tipis-tipis paling. Karena apa? Karena kan ya matannya saja dan sedikit taklikot, catatan gitu. Bukan syarah yang panjang lebar. Jadi nikmatnya kalau bisa kita pernah khatam 10 kitab akidah. Insyaallah Pak Sugeng khatam 10 kitab akidah. Meskipun matannya saja dan syarah ringkasnya. Saya pernah lebih lupa. Gimana? Pernah 1, 2 lupa. Pernah 2 ya? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah bisa merojaah lagi. Ya esi nggih. Nah, sekarang bisa offline. Lebih maksimal lagi. Ya. Ya nanti kita share grupnya yang belum masuk. Setiap pekan kedua dan ke-4. 2 dan 4 jam 9 sampai zuhur. Nanti kalau benar-benar mendesak, ada kepentingan mendesak, nggak bisa ditawar seperti menikah mungkin. Kan akad bisa menikah kan? Aizan masuk kan? Apa? Nambah. Oh, nambah. Ya. Biasanya kalau mau nambah, kalau mau nambah itu biasanya istri bilang, langkai dulu mayatku. Gitu ya. Iya. Baik. Naktafi hadzal qadar. Insyaallah besok Ahad kita mulai ya, kita istifadah dari silsilah akidah. Demikian naktafi hadzal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.